Lur, di beberapa daerah yang pernah kudatangi, ada saja jenis masakan yang berbahan baku tidak biasa. Seperti di daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warganya biasa memasak ulat jati serta entung alias kepompongnya untuk santapan di awal musim hujan. Unik banget toh. Di akhir musim kemarau, pohon jati yang banyak ditanam di sini mulai menumbuhkan daun-daunnya. Tumbuhnya daun jati ini membuat ulat jati mulai berkembang biak. Ulat jati iki sebenarnya salah satu hama yang menyerang pohon jati, Lur. Tuh, daun jati bisa habis dimakan sama si ulat. Musim ulat ini cuma berlangsung 2-3 minggu saja, mengikuti siklus hidup kupu-kupu. Makanya aku nggak akan menyia-nyiakan dong untuk mengambil entung jati. Oh iya, yang diambil adalah ulat dewasa yang berwarna cerah dengan ukuran 3 cm. Tenang aja Lur, bulu ulat jati tidak beracun kok, jadi aman untuk dimasak. Jangan lupa entung atau kepompongnya juga ikut diambil. Keduanya sama-sama bergizi Lur, proteinnya tinggi. Lanjut, rebus ulat jati dalam air mendidih. Tidak usah terlalu lama, cukup 5 menit. Karena ini hanya untuk membuat ulat jati mati dan mengeluarkan semua kotoran dalam isi perut ulat jati. Oh iya, pasti bertanya-tanya toh, mau diolah jadi makanan apa? Bukan kue Lur, tapi jadi sayur lodeh. Mantep toh? Sebelum dimasak, harus dicuci terlebih dahulu. Pastikan semua kotorannya terbuang. Karena baru dicuci, ulat jatinya jadi mengandung banyak air Lur. Makanya mau aku goreng supaya teksturnya lebih garing alias kering. Sementara aku menggoreng ulat jati, Ibu sudah mulai menyiapkan santan dan juga bumbu sayur lodehnya. Seperti irisan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Udah mateng, Dil? Udah, Bu. Ya, biar dilanjutin. Oh, ya, Bu. Tumis dulu bumbu irisnya. Kalau sudah munculnya aroma harum, masukkan santannya. Khusus lodeh yang ini nggak pakai tambahan sayuran seperti labu siam, kacang panjang ataupun terong. Cukup ulat jati beserta entungnya Lur. Bumbu sudah masuk semua. Sekarang masukkan ulat jati dan entungnya. Wih, mantap Lur. Gak usah takut gak kebagian. Banyak banget iki Lur. Waktunya makan yuk Lur. Seneng banget aku hari ini dijamu oleh Bu Heri dan keluarga dengan masakan super unik dan istimewa iki. Lidah dan perutku jelas bisa menerimanya toh. Lawong ini enak banget, gurih, enak pol Lur. Lur, ini aku lagi antar ikan pari ke rumah Pak Badri, pembuat olahan ikan pari di daerah Ngilir, Kendal, Jawa Tengah. Pak, ini ikannya, Pak. Gosok.
Di daerah pesisir, olahan berbahan daging ikan pari biasa disebut dengan iwak P. Tapi kali ini bagian kulitnya lah yang akan aku olah. Untuk mengambil bagian kulitnya butuh cara khusus lur. Aku harus mengiris kulit pari sejajar dengan tulang di bagian tengah tubuhnya ini. Dari arah ekor sampai mata, lalu dibalik menuju ke arah bagian ekor ikan. Setelah sampai di bagian ekor, ikan dibeset secara perlahan. Jangan sampai putus. Potongan kulit berbentuk persegi panjang inilah yang selanjutnya diolah menjadi kerupuk lur. Jemur Pak. Ya. Sementara bagian lainnya yang banyak dagingnya diolah menjadi iwak P. Lanjut, cuci kulit ikan pari dengan dicelupkan seperti ini. Sekarang jemur kulit parinya sampai kering butuh waktu 3 hari lur. Yuk, tolong ini direndam. Oh, ya Mas. Seperti ini hasilnya kalau sudah kering. Lanjut rendam kulit ikan pari kering selama 3 jam. Supaya lebih lunak, rebus kulit ikan pari di air yang sudah panas. Pastikan semua bagian kulitnya terendam lur. Jadi tekstur kulit yang lunak bisa merata. Hasilnya kulit ikan pari akan sangat lunak dan berlendir. Tapi tenang lur, kulit ikan pari ini nggak mudah robek kok. Coba perhatikan lur, bagian atas kulit ikan pari ini sangat kasar toh. Bu, dicampur sini aja Bu ya. Ya. Permukaannya yang kasar ini harus dikerok pakai sendok seperti iki. Setelah semua kulit dikerok, jadi putih begini lur. Udah selesai Mas Gundul, ayo jemur. Oh, jemur Bu. Iya. Ya Bu. Kulit ikan parinya harus dilebarkan seperti ini lur. Jadi semua bagian bisa terkena sinar matahari. Keringnya pun jadi merata. Aku cek dulu kulit ikan pari yang sudah dijemur dari kemarin lur. Wis, kering betul iki lur. Aku angkat dan langsung kasih ke ibu ya. Bu, ini Bu kulitnya yang udah kering Bu. Oh iya, ini dilanjutin motong ya. Aku mau goreng. Oh ya Bu. Ternyata sebelum digoreng harus dipotong lebih kecil lur. Keras banget lur. Untungnya kulit ikan pari ini tipis, jadi masih gampang dipotong pakai gunting kecil. Nah, untuk cara gorengnya harus pakai minyak panas dan ditekan supaya bagian tengahnya ikut matang. Tak kalah sehat dengan dagingnya lur. Kulit ikan mengandung banyak nutrisi.
dari asam lemak omega 3, protein, dan vitamin D juga E. Jul, ayo Jul, cicipi kerupuk enak. Oh, ya Bu. Kalau begitu, yo gak usah berlama-lama lagi buat makan kerupuk kulit ikan pari ini. Enak Bu, gurih. Jadi gurihnya tuh nggak kalah sama kulit kerupuk sapi Bu. Jos gandos. Sore lur, ketemu lagi sama aku, si Gundul yang manis dan pantang menyerah. Kali ini aku berada di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Hari ini aku ada janji sama Pak Ikhwan untuk membantu menebang pohon pisang lur. Waduh, aku sedikit telat lur. Mana Pak Ikhwan sudah mulai menebang. Sabar yo Pak, pasti tak bantu kok. Kami menebang pohon pisang bukan mau ambil pisangnya lulur, tapi kami mau ambil pelepah pisangnya untuk dijadikan makanan enak, yaitu keripik pelepah pisang. Karena bukan buahnya aja yang bisa dikonsumsi, tapi pelepahnya juga lur. Baru tahu toh? Menebangnya gak usah sampai habis yo lur. Sisakan sedikit batang pisangnya supaya bisa memicu pertumbuhan tunas pisang muda nantinya. Tidak semua jenis pisang pelepahnya bisa diolah jadi makanan lur. Hanya yang memiliki pelepah dengan sedikit serat, seperti jenis pisang kepok yang sedang aku tebang ini. Ada juga syarat lainnya, yaitu pohon pisangnya harus sudah berbuah minimal 1 kali, karena pelepah pisangnya bakal lebih empuk dan mudah untuk diolah. Piye to Pak, sampeyan lho Pak? Ngebroke gedang ra delok-delok. Lah kan ngebroke kene ora yo iso to, nganti ngebroke aku lho. Lah kowe piye to, Jul? Ngerti ngethoki gedang kok lha malane kono piye? Lah, Waduh, ini gimana toh Pak Iwan nebangnya? Malah menimpa aku, remuk badanku lur. Sepulane Jul ya? Sepulane iki. sampeyan lho Ya, ngudi sepulane. negara. Padahal keburuan gede semene gak lara pegel-pegel gitu lho. Untung aku ora kecetek. ya. Enggak apa-apa piye pegel-pegel, Pak. Bagian di sana. Wih, iki lho Pak, kok buruan lho gede lho. Ah, kayak medhot sih. Ah, Mama kepenaan. ayo. Ayo balik. Yalah, lagi enak-enak dipijit sama Mbak Dila, malah disuruh pulang. Ya saya tak go bakas sik. Tapi, yo aku mesti tanggung jawab. Pelepah pisang iki udah ditungguin, mau diolah lur. Dul tak tinggal bisa yo. Nang cepet. Oh, iya, tak Mak. tunggoni. Ya. Lumayan berat iki lur. Semangat untukku. Bu, ini Bu, gedebok pisangnya udah dapat Bu. Iya Dul, tolong dikupas aja ya langsung ya. Oh, ya Bu. Bagian yang akan dijadikan keripik adalah pelepahnya lur. Untuk bagian luar batang tidak digunakan. Pelepah yang digunakan adalah bagian batang yang sudah berwarna putih kekuningan seperti ini. Pelepah
lalu dipotong hingga berukuran 2 cm dan memanjang. Setelah itu diiris tipis hingga menyisakan pelepah yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Barulah dapat dipotong memanjang kurang lebih 4 cm. Satu gedebong pisang dapat menghasilkan kurang lebih setengah kilogram keripik pelepah pisang, Lur. Dul, udah cukup. Ini tolong dicuciin ya, Dul ya. Oh, ya Bu. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah gedebong pisang supaya getahnya hilang dan enak dimakan. Nah, yang pertama nih, setelah gedebong pisang dicuci, itu harus direndam dulu dengan air kapur selama 5 jam, kemudian direndam dengan air garam paling nggak 5 jam. Nah, itu semua getahnya akan hilang dan gedebongnya akan terasa nikmat. Boleh dicoba. Tapi tenang, Lur, hasil perendaman selama 10 jam sudah ada kok. Seperti ini bentuknya. Warna pelepah pisang yang tadinya berwarna putih akan berubah menjadi coklat muda. Pelepah pisang iki masih banyak kandungan airnya. Maka dari itu pelepah pisang iki harus diputar pakai alat spinner ini, Lur, biar terlepas semua. Bablas airnya. Jadi keripik nanti hasilnya bisa kriuk dengan maksimal. Nah, terlihat lebih kering toh. Setelah kering, barulah pelepah pisang siap diolah, Lur. Buat adonan tepungnya dulu yuk. Berasal dari campuran tepung beras, tepung tapioka, bumbu, dan juga sedikit gula. Kalau sudah tercampur merata, lumuri pelepah pisang dengan tepung iki. Sambil nunggu ibu selesai memberi tepung, aku panaskan minyak dulu yo. Sudah terselimut sempurna nih, Lur. Minyaknya juga sudah panas. Langsung aja kita goreng ya, Lur. Goreng pelepah pisang sampai warnanya kecoklatan, Lur. Mantap iki keripik pelepah pisangnya. Meski tanpa pengawet, keripik pelepah pisang iki bisa tahan hingga 5 bulan loh, Lur. Dul, udah tinggal aja. Tolong antar aresnya ke tempatnya Mbak Dila. Oh, Mbak ya, Bu. dimasak, ya. Nanti tak lanjutin. Ya. Ares atau bagian pelepah pisang yang masih muda ternyata bisa jadi diolah jadi makanan khas Ngawi, Lur. Namanya letok. Di dapur, Ibu Triki sudah siap mau masak letok ares pisang, Lur. Ini bahan utama letok, tempe. Memadukan tempe biasa dan tempe setengah busuk. Titik kenikmatan letok khas Ngawi ya dari tempe busuk iki, Lur. Setelah tempe dimasukkan dalam air mendidih, barulah rempah dimasukkan bersama daun jeruk, daun salam, lengkuas, aneka cabai, dan juga bawang. Setelah itu tinggal tunggu sampai tempenya empuk. Jangan salah, Lur, tempe busuk itu bergizi loh, Lur. Kaya antioksidan, bahkan kadarnya lebih tinggi dari tempe segar. Wis empuk iki tempenya, Lur. Langsung diangkat aja yo. Aroma tempe busuk semriwing banget, Lur. Bisa menambah nafsu makan tenan iki. Bahan yang sudah direbus akan langsung dihaluskan dengan cara diulek, Lur. Pertama, kita haluskan tempe terlebih dahulu. Mbak Dila, ini Mbak disuruh ngantar ares, Mbak. Oh iya, makasih ya Dul ya. Oh ya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Udah, kamu lanjut ke dapur aja. Oh ya, Mbak. Ya, mulai dengan mengiris tipis-tipis aresnya, Lur. Diiris tipis-tipis supaya saat dimasak lebih cepat empuk dan bumbu akan lebih mudah meresap. Setelah tempe, bumbu yang lain juga harus diulek.
Mulai kasar wae lur. Semua sudah selesai, tinggal dibawa ke dapur untuk dimasak. Aku di dapur udah siap untuk masak nih lur. Air rebusan bumbu tadi jangan dibuang ya lur. Soalnya ini yang menjadi andalan kuah letoknya. Dul, ini Ares sama bahannya kamu masak ya? Oh iya Pak. Air sudah mendidih nih lur. Aku masukkan aresnya terlebih dahulu yo, biar digodok supaya empuk. Kalau sudah mulai empuk, baru masukkan bumbu rempahnya bersama dengan tempe yang dihaluskan tadi. Aduk sampai semua tercampur rata. Iya lur, seger banget yo lihatnya. Apalagi wanginya semerbak banget iki. Sesudah itu masukkan pete dan gula jawa yo. Ojo lali tahu nih. Tambahkan terakhir supaya tidak hancur yo. Jika sudah mendidih semua, yang terakhir tinggal tambahkan santan. Mau kental atau semi kental sesuai selera lur. Supaya rasanya makin sip, tambahkan garam dan gula secukupnya. Gimana? Mudah telur masaknya? Ini dia lur, letok ares pisangnya. Gak kalah toh sama letok pada umumnya. Lihat tampilannya aja udah bikin perutku bunyi, kruyuk-kruyuk. Gak usah pakai lama lagi, langsung kita makan lur. Makan letok ini paling nikmat dipadu dengan nasi hangat. Rasanya jos banget iki lur. Apalagi aku yang masak. Sempoa. Sempurna maksudnya. Pokoknya udah enak, sehat lagi. Tak nikmati dulu letoknya yo. Semangat, ayo semangat lur. Ada undangan kerja bakti ndak di tempat tinggal kalian? Dari pagi, aku wis gotong royong bareng bapak-bapak dari Desa Laban, Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah. Ada kerja bakti bangun jalan iki lur. Jalan baru ini akan menghubungkan ladang ke jalan utama menuju pasar. Rolasan. Pak, larasan Pak, rolasan Pak. Rolasan. Laren, ngopi. Kerja bakti rasanya gak lengkap kalau tanpa minum kopi yo. Ngopi Pak. Kopi. Dul, Ya Bu. engko ampas kopi aja di gua. Buat apaan Bu? Tak gawe ke jajanan. Ampas kopinya? Heeh. Oh, ya, nanti saya bawa pulang Bu. Engko tak tunggu ning omah ya. Ya Bu. Terima kasih kopinya ya Mbak Aziza. Kopinya berasa 3 kali lebih nikmat karena diminum saat capek. Pak, kopinya udah habis, saya bawa pulang dulu ya Pak ya. Makasih Mas ya. Makasih Mas ya. Oh ya Pak. Matur suwun Mas. Ampas kopinya tentunya nggak aku buang lur. Sesuai perintah Mbak Aziza toh. Bu, ini ampas kopinya Bu. Ya wis, disaring dhisik. Ya, Biar Bu. engko dijemur. Oh, ya Bu. Sing ning jemuran wis kering kae, gorene di adonan. Oh, ya Bu. Iki alate. Oh, ya.
Mbak Aziza emang kreatif lur. Katanya dia mau bikin roti dari ampas kopi. Aku yo manut wae lah. Wong Mbak Aziza paling jago bikin panganan di desa ini. Aku mau peras ampas kopinya terlebih dahulu. Walau kerap dianggap limbah, tapi nyatanya ampas kopi punya banyak manfaat loh lur. Bu ibu yang pengen kulit wajahnya cerah, bisa loh ampas kopinya dijadikan masker. Nah, kalau buat aku sih cocoknya dipakai untuk kulit kepala, biar nggak gundul lagi lur. Ampas yang sudah kupisahkan ini dijemur dulu sampai kering. Bu, ini Bu, ampas kopinya udah kering. Ya, sekarang adonannya dicampur. Terus ampas kopinya dimasukin ke adonan. Oh, ya Bu. Penasaran toh mau bikin roti apa dari ampas kopi ki? Aku bersama Mbak Aziza dan Mbak Nah mau bikin roti ganjel real. Itu lur, roti yang punya nama lain roti gambang. Roti ganjel real sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan resepnya pun dari dulu tidak pernah berubah hingga saat ini. Walau sekilas bahannya mirip dengan bahan kue bolu, tapi di roti ganjel real ini tidak banyak menggunakan telur supaya teksturnya jadi lebih keras. Karena teksturnya yang keras dan cenderung alot inilah, roti ini jadi mirip seperti bantalan rel kereta api alias ganjel real. Adonan roti ganjel real yang dibuat oleh Mbak Aziza dan Mbak Nah tidak dicampur dengan ampas kopi, hanya ditambah pewarna makanan, sementara bikinanku ditambah ampas kopi dengan warna asli kopi. Bu, adonannya udah jadi nih Bu. Sekarang kamu siapin ovennya dulu di belakang. Oh, ya Bu. Jangan lupa taburi wijen di atasnya yo. Oh, ya Bu. Sekarang lanjut panggang adonan roti dalam oven selama 40 menit. Bapak, leren. Ini rotinya jadi. Yuk, leren sih, Pak. Leren sih. Nggak nyangka yo, dari limbah ampas kopi bisa jadi roti seenak iki lur. Roti ganjel real ini terasa padat banget di mulutnya lur. Bener-bener bikin kenyang iki. Cocok banget dimakan selepas kerja bakti. Jos gandos.